Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Taufik Samsul. Akan membagikan sedikit informasi terkait permasalahan pendidikan nasional dan karakter serta bagaimana solusinya. Tentunya tema ini sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini, di mana kualitas dan karakter generasi muda menjadi faktor utama dalam membangun masyarakat masa depan bangsa Indonesia ke depannya. Nah, melalui tema ini saya akan mencoba menyajikan beberapa permasalahan yang mendasar dalam sistem pendidikan Indonesia, mengupas krisis karakter yang kian meresahkan, serta tentunya mengusulkan beberapa solusi konkret untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berorientasi pada pembentukan karakter bangsa. Namun sebelum itu, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang akan saya sampaikan merupakan hasil kajian dan opini saya pribadi, berdasarkan pemahaman saya terhadap beberapa sumber yang tentunya sudah saya baca sebelumnya. Semoga informasi ini dapat memberikan inspirasi dan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan Indonesia umumnya, dan tentunya tambahan ilmu bagi diri saya sendiri khususnya. Materi yang akan kita diskusikan kali ini itu memiliki beberapa subtema, diantaranya yang pertama itu ada masalah utama pendidikan nasional, yang kedua permasalahan karakter dalam pendidikan, yang ketiga dampak permasalahan pendidikan, yang keempat solusi untuk pemerataan pendidikan, yang kelima solusi untuk mutu dan efisiensi pendidikan, dan yang keenam solusi untuk pendidikan karakter. Baik, kita mulai dari bagian pendahuluan. Berbicara tentang pendidikan, pendidikan merupakan kunci atau pilar utama dalam pembangunan bangsa yang maju dan berdaya saing. Namun, kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan. Kenapa demikian? Berdasarkan data dari program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-74 dari 79 negara. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas pendidikan yang rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Lebih dari itu, masalah dalam pendidikan tidak hanya soal kemampuan akademik saja, tetapi juga krisis karakter. Banyaknya kasus kenakalan remaja, perundungan, hingga merosotnya nilai-nilai moral menunjukkan bahwa pendidikan karakter masih menjadi tantangan besar bagi sistem pendidikan kita saat ini. Namun di sisi lain, pendidikan juga merupakan alat untuk membangun generasi yang tangguh, bermoral, dan siap menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, pada kali ini kita tidak hanya akan mengupas beberapa permasalahan, tetapi juga akan mengajukan beberapa solusi untuk memperbaiki pendidikan nasional sekaligus membangun karakter bangsa. Masalah utama pendidikan nasional. Indonesia menghadapi berbagai permasalahan mendasar dalam pendidikan nasional yang secara langsung
mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Berikut adalah 4 permasalahan utama yang menjadi sorotan pembahasan kali ini. Pertama, masalah pemerataan pendidikan. Pada berbagai pemberitaan elektronik, tentunya kita dapat membaca, melihat, dan mendengar begitu banyak daerah. Di daerah terpencil khususnya yang masih memiliki fasilitas yang minim terhadap pendidikan, baik itu berupa gedung sekolah, tenaga pengajar, maupun akses teknologi. Akibatnya kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan semakin melebar. Kedua, rendahnya mutu pendidikan. Dari beberapa artikel yang sempat saya baca, kondisi ini disebabkan oleh kurangnya kompetensi guru, sarana pembelajaran yang belum memadai, serta kurikulum yang seringkali tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, evaluasi pembelajaran masih cenderung menekankan hasil akademik daripada pengembangan karakter. Ketiga, efisiensi dan relevansi pendidikan. Sistem pendidikan kita belum sepenuhnya menghasilkan lulusan yang siap pakai dunia kerja. Pendidikan yang sering hanya berfungsi sebagai transfer ilmu, bukan pengembangan keahlian ataupun kompetensi. 4. Biaya pendidikan yang mahal. Pendidikan berkualitas masih sulit dijangkau oleh masyarakat yang kurang mampu, sehingga memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Keempat permasalahan ini adalah tantangan besar yang harus kita pecahkan bersama untuk membangun pendidikan yang lebih baik dan inklusif. Permasalahan karakter dalam pendidikan. Selain permasalahan teknis dalam sistem pendidikan, Indonesia juga menghadapi tantangan besar dalam membangun karakter generasi muda. Permasalahan ini semakin nyata dengan berbagai fenomena sosial yang muncul di kalangan pelajar. Pertama, krisis moral dan karakter. Kita melihat peningkatan kasus kenakalan remaja, perundungan, dan rendahnya rasa tanggung jawab di sekolah. Hal ini menunjukkan lemahnya penanaman nilai-nilai karakter, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Kedua, krisis nasionalisme. Jiwa kebangsaan generasi muda semakin terkikis. Cinta tanah air dan semangat gotong royong seringkali tergantikan oleh individualisme, hedonisme, bahkan budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, penyimpangan norma sosial. Banyak siswa terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat seperti kasus korupsi, kekerasan, hingga perilaku menyimpang lainnya. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan. Masalah-masalah ini tidak hanya mempengaruhi kualitas generasi penerus, tetapi juga mengancam identitas bangsa kita. Oleh karena itu, membangun karakter harus menjadi prioritas utama dalam sistem pendidikan nasional. Dampak dari permasalahan pendidikan. Berbagai permasalahan dalam pendidikan nasional dan karakter memberikan dampak signifikan baik pada individu maupun bangsa secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak utama yang perlu kita sadari. Pertama, sumber daya manusia yang tidak siap bersaing. Kurangnya pendidikan yang berkualitas menyebabkan banyaknya lulusan yang tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Hal ini turut berkontribusi pada tingginya angka pengangguran
intelektual. 2. Merosotnya daya saing global. Posisi Indonesia dalam berbagai survei internasional seperti PISA menunjukkan rendahnya kualitas pendidikan kita dibanding dengan negara lain. Hal ini memperbesar kesenjangan global antara Indonesia dengan negara-negara maju lainnya. 3. Kehilangan identitas karakter bangsa. Generasi muda cenderung kehilangan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan nasionalisme. Hal ini dapat melemahkan kohesi sosial dan keberlanjutan identitas bangsa. Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa permasalahan pendidikan tidak hanya soal akademik tetapi juga menyangkut masa depan bangsa secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kondisi tersebut. Solusi untuk pemerataan pendidikan. Untuk mengatasi permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia, langkah-langkah berikut perlu dilakukan secara komprehensif dan berlanjutan. Pertama, pemerataan guru dan sarana pendidikan. Pemerintah harus memastikan bahwa daerah terpencil memiliki akses yang sama terhadap guru profesional dan fasilitas pendidikan. Program seperti pembangunan sekolah di wilayah pelosok dapat menjadi solusi terbaik untuk pemerataan pembangunan sektor pendidikan. Kedua, pemanfaatan teknologi digital. Dengan perkembangan teknologi, pembelajaran berbasis digital menjadi alternatif yang menjanjikan. Penyediaan akses internet gratis dan perangkat pendukung di daerah terpencil akan membuka kesempatan belajar yang seluas-luasnya bagi siswa dimanapun mereka berada. Ketiga, partisipasi komunitas dan swasta. Libatkan masyarakat setempat dan pihak swasta dalam mendukung pendidikan seperti melalui program donasi sarana belajar atau pemberdayaan sekolah lokal dapat mempercepat terciptanya pemerataan dalam sektor pendidikan. Pemerataan pendidikan bukan hanya tentang membangun fasilitas, tetapi juga menciptakan sistem inklusif di mana setiap anak Indonesia dimanapun mereka berada memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Solusi untuk mutu dan efisiensi pendidikan. Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi pendidikan di Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup berbagai aspek sebagai berikut. Pertama, peningkatan potensi guru. Guru adalah ujung tombak pendidikan. Pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan insentif bagi guru di daerah terpencil menjadi langkah penting untuk memastikan pengajaran yang berkualitas. Kedua, kurikulum berbasis relevansi. Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan karakteristik siswa. Kurikulum berbasis proyek seperti dalam kurikulum Merdeka dapat membantu siswa mengembangkan kompetensi dan kreativitas. 3. Pengelolaan anggaran yang efisien. Dana pendidikan harus digunakan secara transparan dan tepat sasaran. Pengawasan yang ketat terhadap alokasi dana akan memastikan sarana dan prasarana pendidikan tersedia sesuai dengan kebutuhan. 4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Penyediaan fasilitas belajar seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet di seluruh sekolah akan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang efektif. Melalui langkah-langkah ini, kita tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan,
tapi juga memastikan efisiensi sistem untuk menghasilkan generasi yang kompeten dan siap bersaing di tingkat global. Solusi untuk pendidikan karakter. Selain meningkatkan kualitas akademik, pendidikan karakter harus menjadi prioritas utama dalam sistem pendidikan kita. Berikut beberapa solusi untuk membangun karakter generasi muda. Pertama, integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi harus diajarkan melalui pelajaran di kelas, aktivitas ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Contohnya, proyek berbasis komunitas yang dapat menanamkan nilai gotong royong serta kepedulian siswa terhadap sesama. 2. Sinergi antara sekolah dan keluarga. Pendidikan karakter tidak bisa berjalan sendiri di sekolah. Orang tua harus aktif mendukung dengan memberikan teladan dan memperkuat nilai-nilai moral di rumah. 3. Metode pembelajaran yang kreatif dan interaktif. Guru dapat menggunakan pendekatan seperti simulasi, diskusi kelompok, dan pemecahan masalah untuk membantu siswa memahami dan menerapkan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. 4. Penggunaan teknologi untuk pendidikan karakter. Media digital dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan nilai-nilai moral melalui video pembelajaran, permainan edukatif, dan platform kolaboratif yang menekankan kerjasama dan empati. Dengan pendekatan ini, kita dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki integritas dan karakter kuat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dari seluruh pembahasan, jelas bahwa pendidikan tidak hanya menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga untuk membangun karakter generasi muda. Kualitas pendidikan yang baik dan karakter yang kuat adalah fondasi utama bagi masa depan bangsa kita. Kita telah melihat berbagai permasalahan seperti rendahnya mutu pendidikan, krisis karakter, dan tantangan dalam pemerataan. Namun masalah ini bukan tanpa solusi. Dengan langkah konkret seperti peningkatan kompetensi guru, pemanfaatan teknologi, penyempurnaan kurikulum, dan sinergi antara sekolah dan keluarga, kita bisa menciptakan pendidikan yang lebih baik dan inklusif. Pendidikan yang berkualitas dan berkarakter bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga semua kita sebagai masyarakat. Bersama, kita bisa memastikan bahwa generasi penerus tidak hanya cerdas, tetapi juga bermoral, tangguh, dan siap menghadapi tantangan global. Mari kita wujudkan sebuah visi bersama, yakni pendidikan berkualitas dan bangsa bermartabat. Demikian presentasi pada kesempatan ini. Semoga sedikit informasi dapat memberikan perubahan walaupun pada tingkat pola pikir saja. Baiklah, terima kasih atas kunjungannya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Bertemu kembali pada tema berikutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.